Denny Sumargo ini? Kata tertantang itu terkait apa yang dia buat pernyataan oleh Denny Sumargo itu, di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar, di Jakarta gitu. Itu aja saya rasa. Poinnya. Abang sendiri mewakili apa? Paguyuban apa gitu atau orang? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan kelompok, bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, penjelasannya gini. Saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhad, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, saya kan sebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Gigi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Salahuddin Baga dan Rafli. Ya kan ada William. Ya kan Mila mana Mila? Ya ada Mila juga. Ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhad bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semua yang ketika Denny datang ke tempat Bang Farhad, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhad pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk diliput? Ini dia kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia laporan polisi. Ini ya. Lalu sebentar, ikan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang apa Bang? Ujaran kebencian. Bang, boleh ke kanan dikit Bang? Ya, permusuhan. Ujaran kebencian doang, Bang. Ujaran kebencian Ras etnis. Kiri Bang. Berarti yang dirugikan siapa Bang? Yang dirugikan adalah Farhad Abbas dan suku Bugis. Kiri Bang. Bugis Makassar. Jadi Bang, bukti-bukti yang dilampirkan mungkin barusan apa aja Bang? Banyak video-video yang menjadi bukti. Baik di akun media. Baik di akun dia, Kanan dikit. kan banyak sekali. Bang, kiri Bang. Kiri Bang. Berarti nggak ada kata damai ya Bang? Ujaran kebenciannya gimana Bang? Berarti nggak ada kata damai ya Bang kalau udah melaporkan ini? Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan?
Pasalnya udah Dan tadi. harus digaris bawah Iya. ya bahwa Denny itu bukan Bugis Pasal Makassar. 16. Ya kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Cuma pendatang. Dan atau pasal 156 KUHP. Zamannya 5 tahun. Ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian ini seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy kan, masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, kan terkait menyangkut masalah ras itu nggak ada yang kalimat kau Bugis, Makassar kau Bugis, nggak ada lagi bos. Harus udah jelas. Jadi jangan seolah-olah terjadi ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Ada kerugian apa lagi? Jadi mungkin, Bang? di garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoat, Mangkau Ribone, Payungel Riwu. Berarti dia tidak paham itu. Apa itu, Bang? Artinya apa, Bang? Ya cari aja sendiri Ya artinya. enggak, karena Bang yang ngomong. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi nggak pikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Ya. Ya. Semangat aku Indonesia yang tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny gitu. Harus saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang yang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhan, Alasannya bagaimana, Bang? apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata damai Bang kalau udah laporan kayak gini Bang? Sedikit, ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Saya Oh tahu. pendatang dia? Iya. Oh, baru tahu kita, baru tahu ini. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Masalahnya baru tahu. Suku Kenapa dia Bugis bawa-bawa atau nih masalah suku Bugis Makassar? dengan Makassar? Saya mau Dia tanya, ngaku-ngaku. Baru kenapa tahu nih malam, kita, baru kenapa tahu. malam itu wartawan semua banyak ikut Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Atau Setahu saya orang mau berantem jarang ngundang media. Orang namanya mau berantem, kenapa ngundang? Orang mau berantem nih mau berantem gitu, ngundang media. Aduh, ini dari mana nih coba-coba Dan diperjelas. ini sudah melebar banget. Dia Ya. udah nyindir-nyindir Ada nggak orang berantem mau media? Ada nggak? Tentang masalah Agus. Farhan mungkin Baru tahu saya ada nggak nih? Ya bang, mungkin kan tadi kan sempat dibilang Ayo, keberatan aku juga Indonesia. bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu kamera, kenapa? Saya abang nggak tahu, mengizinkan itu? saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia Handphone. masuk. Itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Akan dipublish. Denny udah izin Iya. juga. Kenapa abang mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia ini itu live, tiba-tiba saya akan begini. Saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sih. Iya, di dalam Dia dia- di dalam itu seperti apa kan nggak tahu kan? Pertama dia Nah, getar, dia pikir ya. "Oh, ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Ya saya nggak mungkin memukul. Tapi begitu kita merendah, melemah, dia ngomong kau. Ya, jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya tenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir-pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, Denny, kau bilang itu tai apa?
kamu kan orang pintar, kamu orang pintar. Saya bingung, masa gue dibilang tai, dibilang orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Hebat. Atau dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama Farhad kan. oh. Nah, dan dia sekarang mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya, Dan ingat ya, itu aja, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. diaudit. Ya, nanti kita akan minta audit itu. Berarti gak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti gak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Ngejek kapan, Bang? Dia pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat justru teman saya menilai sama. Kok lu dikecilin? Mereka marah. Mereka datang mau nyerbu rumahnya, tapi jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia memang asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harusnya menurut saya, pendapat saya ada ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhad antara Denny sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktunya sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak mau salaman. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa berdatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Tapi atas Kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa itu tai? Raja. Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran Ya kan? kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti Ya kita kan? uji Nggak ada dari yang ahli bilang. bahasa. Kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Gitu. Ya kan? Ada kerugian apa lagi sih, Bang, yang dialami? Kerugian? Oh, pertama dibilang saya penakut. Kemudian saya cute. Kemudian yang didatangi jarang. Belum pernah ada orang di Indonesia dan kecuali orang gila. Orang yang fitnah ke rumah saya. Atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak mau menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah, tapi kalau dia ini terlalu merasa orang berani. Ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa gitu. Nah, makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri gitu. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Nah, dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setboard diperiksa di sini mungkin bisa goyang setboard di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera Terima kasih ya. disini Ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. ditahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah ras. Ujaran kebencian ini. Jangan sampai melebar ini ya. Herudin. Mic siapa yang mic siapa? Gas. Micing. Ayo. Micing. Tambah dikit. Tadi di SPKT dan anti kriminalis anti diskriminasi undang-undang anti diskriminasi. Bentar bang. Bang orang kenalin sama Bang Krisna, Bang dampingin bang, bang. Baik. Ya udah, oke. Ya. Ya udah. Ya, salah satu poin terpenting dari yang kita laporkan tadi adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang anti diskriminasi terhadap ras dan etnis. Nah,
Artinya poin terpenting di situ selain ancaman hukumannya 5 tahun, ada bentuk kebencian sebagaimana pasal 16 itu. Ini menunjukkan pasal itu tidak ditujukan hanya kepada kehormatan Pak Farhad sebagai orang Bugis, akan tetapi suku Bugis secara umum. Karena info dari Pak Farhad bahwa banyak orang Bugis yang sangat keberatan dengan tindakan yang disampaikan oleh terlapor ini. Kemudian yang kedua berhubungan dengan pasal 28 tadi nggak sempat kita masukkan yang ancaman hukumannya 6 tahun Undang-Undang ITE ya, dikarenakan dalam akunnya itu bukan akun Deddy Sumargo sendiri, tapi di akun TikTok dari orang lain ya. Jadi nggak bisa Dan satu lagi saya tambahkan dijuntukan dengan pasal 154 hampir sama, cuman undang-undang di awal anti diskriminasi ras dan etnis itu merupakan pasal lex spesialis derogat lex generalisnya. Saya tambahkan. Oke. Tambahan, jadi tujuan Denny Sumargo itu jelas-jelas menyerang profesi advokat. Karena apa? Kita, Pak Farhad, dan kita semuanya merupakan profesi advokat yang terjamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat dalam mendampingi, membela kepentingan hukum kliennya itu ada marwahnya sendiri. Seolah-olah Denny Sumargo ini menyerang seolah-olah saudara Denny Sumargo ini menyerang juga profesi advokat. Padahal advokat itu ada marwahnya sendiri. Jika memang saudara Denny Sumargo ini menyerang profesi advokat, juga harus hati-hati dalam mengucapkan ucapannya gitu. Karena saya sebagai profesi advokat sendiri juga terlecehkan oleh ucapannya itu. Itu aja. Aman ya? Terima kasih Bang. Oke, makasih ya.